warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pixelia akan mempresentasikan hasil analisis data kami dari UMKM Warung Dava. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Ananda Salsabila Mufta dengan NIM 25105330042, Oriza Sativa dengan NIM 25105322022, Nadia Sabrina Syarkani dengan NIM 25105330044, dan Zafira Filza Amarta dengan NIM 25105310228. Warung Dava merupakan bisnis UMKM yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta. Warung ini memiliki 10 menu dengan menu bestsellernya lontong pical, pecel ayam, nasi goreng, dan juga sate. Nah, kita akan masuk ke latar belakang. Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa yang disebut UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Di antara berbagai bentuk UMKM, pedagang kaki lima menjadi posisi unik dan vital. Pedagang kaki lima merupakan pelaku ekonomi informal yang menjalankan barang atau jasa di ruang publik dengan modal terbatas dan skala usaha yang kecil. Nah, mereka mudah ditemukan di berbagai sudut kota, mulai dari trotoar, pasar tradisional, hingga area perkantoran dan juga sekolah. Warung Dava didirikan dengan tujuan untuk menghidupi keluarga serta dapat menyekolahkan anaknya. Ibu tersebut mulai berjualan sekitar tahun 2017. Pada awalnya, hanya beberapa menu saja yang tersedia. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan modal. Dengan modal kecil tersebut, pada tahun pertama, pelanggan mulai bertambah untuk membeli jualan ibu tersebut. Seiringan dengan bertambahnya pelanggan, keuntungan yang diterima oleh ibu tersebut pun bertambah banyak. Lalu, ibu tersebut menambah menu jualannya sesuai dengan selera pelanggannya. Nah, begitulah seorang pedagang kaki lima merintis bisnisnya. Dengan modal secukupnya, beliau dapat menghidupkan keluarga dan menyekolahkan anaknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke daftar menu dari Warung Dava. Baik, saya akan menjelaskan daftar menu dari UMKM Warung Dava yang terdiri dari kode, nomor, singkatan, nama menu, kategori, harga, modal atau porsi, laba, dan keterangan laba. Next. Di sini kita juga memiliki tabel acuan yang berisikan singkatan, nama menu, dan kategori. Contohnya yaitu singkatannya adalah LG. Nama menunya yaitu lontong gulai dan termasuk ke dalam kategori lontong. Dan kita juga memiliki keterangan yaitu jika laba kurang dari 3.000 maka dianggap tipis. Jika laba antara 3.000 sampai 4.500 dianggap sedang. Tapi jika laba termasuk 4.500 atau lebih, maka dianggap bagus. Next. Dari sini saya menjelaskan rumus-rumus yang kita pakai dalam mencari daftar menu. Yang pertama, kita akan mencari nomor dengan menggunakan rumus sama dengan MIT buka kurung A5 titik koma 2 titik koma 2 buka kurung tutup kurung, maka kita akan menghasilkan nomor yang kita minta. Selanjutnya itu kita mencari singkatan dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung A5 titik koma 2 tutup kurung. Enter, maka kita akan menemukan singkatan dari kode yang kita cari. Selanjutnya kita akan mencari nama menu dengan menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP buka kurung C5 titik koma B17 titik koma K18 diabsolutkan. Selanjutnya titik koma false tutup kurung dan enter. Maka kita akan mendapatkan nama menu yang kita cari. Selanjutnya kita mencari kategori dengan menggunakan rumus yang sama dengan nama menu, yaitu menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP buka kurung D5 titik koma B18 titik koma
K19 diabsolutkan, titik koma 2 dan false, tutup kurung. Maka kita akan menemukan kategorinya. Selanjutnya kita akan mencari laba dengan menggunakan rumus sama dengan F5 dikurang G5, yaitu harga dikurang modal porsi. Maka kita akan mendapatkan labanya. Selanjutnya, kita mencari keterangan laba dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung H5 kecil dari 3.000 maka termasuk tipis. Titik koma if buka kurung H5 kecil dari 4.500 maka termasuk ke dalam keterangan sedang. Sedangkan jika lebih dari 4.500 atau termasuk ke dalam 4.500 maka memiliki keterangan laba bagus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada Nadia. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tabel analisis penjualan warung Dava. Jadi pada tabel ini terdapat yang pertama itu kolom kode transaksi, kolom tanggal, kolom kode menu, kolom nama menu, kolom jumlah terjual, kolom harga produk, dan kolom total penjualan. Jadi terdapat 100 data dari tanggal 1 hingga tanggal 11 September 2025. Pada tanggal 7 warung tersebut tutup atau libur, sehingga totalnya itu terdapat 10 hari. Next. Next. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan formula yang terdapat di sheet analisis. Jadi yang pertama itu pada kolom tanggal itu terdapat rumus sama dengan left buka kurung A3 titik koma 10 tutup kurung. Jadi pada formula ini mengambil 10 karakter pertama dari kode transaksi di kolom A, seperti dari tanggal 1 bulan 9 2025 dengan kode M01LG yang menjadi tanggal 1 bulan 9 2025. Hasilnya itu adalah tanggal transaksi. Lalu yang kedua itu terdapat pada kolom menu, kode menu, itu dengan rumus sama dengan mid, buka kurung A3, titik koma, 12, titik koma 6, tutup kurung. Formula ini memotong teks dari posisi ke-12 sebanyak 6 karakter untuk mengambil kode menu ini dari gabungan teks di kolom A. Dari tanggal 1 bulan 9 2025 dengan kode M01LG, hasilnya menjadi kode M01LG. Lalu yang ketiga itu ada kolom harga produk dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung analisis, D3, titik koma, data menu, lalu D5 diabsolutkan, titik koma, F14 diabsolutkan, titik koma, 3 tutup kurung. Formula ini menggunakan VLOOKUP untuk mencari nama menu dalam kolom D3 di sheet data menu. Lalu mengambil harga jualnya dari kolom ketiga dalam range D5 diabsolutkan, titik koma, F14 diabsolutkan. Maka harga produk otomatis terisi sesuai dari data di daftar menu. Lalu yang keempat itu ada kolom total penjualan dengan rumus sama dengan F3 dikali E3. Ini tuh mengalihkan jumlah terjual dari kolom E3 dengan harga produk F3 pada kolom F3 untuk menghitung total pendapatan per transaksinya. Rumus ini langsung menunjukkan berapa uang yang masuk dari penjualan pada tiap menunya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana dari data penjualan selama 10 hari tersebut, berapa jumlah terjualnya, jumlah penjualan per menunya, jumlah transaksi, hingga kesimpulan per menu. Untuk jumlah terjual, kami memakai rumus next. Untuk jumlah terjual, kami memakai rumus SUMIF, di mana rumusnya ini menggunakan dari data tabel yang 100 data tadi. Rumusnya adalah SUMIF buka kurung D3 sampai D102 itu diabsolutkan yang merupakan kolom data menu. Lalu titik koma I3 yang merupakan nama menu lontong gulai yang menjadi acuan.
titik koma, E3 sampai E102 diabsolutkan, yang merupakan total penjualannya. Jadi didapatlah bahwa lontong gulai dalam 10 hari tersebut telah terjual sebanyak 40 porsi. Begitu juga sampai menu-menu di bawahnya, sehingga didapatkan total terjualnya semua makanan dalam 10 hari tersebut adalah 393 porsi. Untuk jumlah penjualan per menunya juga digunakan rumus sum if buka kurung D3 sampai D102 diabsolutkan, yang merupakan kolom data menu, titik koma I3 yang merupakan sel acuan yaitu lontong gulai tadi, titik koma G3 sampai G102 diabsolutkan, yang merupakan jumlah terjualnya pendapatan per menu. Jadi didapatlah lontong gulai sebanyak 320.000. Begitu juga jika ditarik ke bawah akan didapat total penjualan dari menu-menu selanjutnya, sehingga didapat dari 10 menu tersebut dijumlahkan menggunakan rumus sum biasa. Selama 10 hari didapat 4.792.000. Untuk jumlah transaksi digunakan rumus count if. Dengan rumus count if buka kurung D3 sampai D102 itu diabsolutkan, titik koma I3. Ini semuanya akan menjadi 10 jumlah transaksinya per menu, karena itu kan ada 10 hari dan dalam satu hari ada 10 menu yang berbeda, sehingga 10 kali 10 itu akan menjadi 100, dan 100 yang di bawah menggunakan rumus sum dari data lontong gulai sampai ke satenya akan menjadi 100 data. Nah, terakhir untuk kesimpulan, kami menggunakan rumus if yang dikombinasikan dengan rumus max dan average, di mana jika K3 yaitu K3 sama dengan max, K3 adalah sel yang 320.000 itu adalah kolom K. Mencari max-nya dari K3 sampai K12 diabsolutkan, yang max itu akan menjadi best seller. Titik koma if jika K3 di bawah average, jika kolom K3 sampai K12 itu di bawah average, maka akan menjadi menu yang kurang laku. Jika di atas average namun tidak best seller atau sisanya, akan menjadi menu yang kategorinya stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengarkan hasil analisis dari data penjualan UMKM Warung Dava. Nah, berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis penjualan menu di Warung Dava, terlihat bahwa tingkat penjualan tiap produk bervariasi antara menu yang stabil dan kurang diminati. Nah, menu seperti pecel ayam, lontong pical, dan juga sate memiliki penjualan yang stabil dan permintaan konsumen yang konsisten, sehingga dapat dijadikan produk andalan. Nah, sementara itu, lontong gulai dan pecel lele tergolong kurang laku karena dengan penjualan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, kinerja penjualan warung Dava tergolong baik, namun masih perlu peningkatan melalui inovasi menu dan promosi yang lebih efektif agar penjualan tiap produk lebih seimbang. Nah, berikut adalah dokumentasi pada saat kami meminta data dari ibu penjual warung Dava tersebut. Dengan demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini dapat memberi manfaat dan gambaran yang lebih jelas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.